Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah begitu banyak rahmat, nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengaji dengan tema doa keluar dan masuk rumah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah hadis yang berasal dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang bernama asli Hindun. Ia menceritakan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min badihi qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au adlama au udlama au ajhala au tujhala alayya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar dari rumahnya mengucapkan doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Hadis ini berpredikat sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat sahih. Sedangkan riwayat dari Imam Abu Dawud disebutkan an adilla au udalla au azilla au uzalla. Jadi hampir sama dengan hadis yang tadi, yang artinya agar jangan tersesat dan disesatkan, agar jangan tergelincir atau digelincirkan. Demikian pula seterusnya dengan memakai bentuk mufrad atau tunggal. Menurut riwayat yang diketengahkan oleh Imam Tirmidzi disebutkan seperti kami berlindung kepadamu agar jangan tergelincir. Demikian pula lafaz seterusnya dengan memakai bentuk jamak, yaitu kami berlindung kepadamu agar jangan tersesat, jangan berbuat aniaya dan terjerumus ke dalam kebodohan. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud disebutkan seperti ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti illa rafa'a tarfahu ila samai faqala Allahumma inni a'udzubika. Tidak sekali-sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahku kecuali mengangkat pandangannya ke langit lalu berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar dari rumahnya mengucapkan doa a'udzubillah Allahumma inni a'udzubika. Sedangkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan Sunan Nasa'i serta kitab-kitab sunan lainnya melalui Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu
hudita wa kufita wa wukita wa tanha anhu asyaiton. Barang siapa ketika keluar dari rumahnya mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, dikatakan baginya engkau mendapatkan petunjuk, engkau mendapatkan kecukupan, dan engkau mendapatkan pemeliharaan. Hudita, mendapatkan petunjuk kamu, wakufita, dan mendapatkan kecukupan kamu, wawukita, dan mendapatkan pemeliharaan kamu, watanha, dan telah menjauh anhu darinya asyaitonu, setan. Jadi barang siapa yang membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, maka Allah akan memberikan hidayah, memberikan kecukupan, memberikan pemeliharaan, serta setan akan menjauh dari padanya atau dari orang yang telah membaca doa tersebut. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan. Imam Abu Dawud di dalam riwayatnya menambahkan, maka berkatalah, yakni setan berkata kepada temannya, mana mungkin engkau dapat mengganggu seorang lelaki yang telah mendapat petunjuk, kecukupan, dan pemeliharaan dari Allah. Kemudian ada lagi sebuah riwayat di dalam kitab Imam Ibnu Majah dan Ibnu Sini melalui Abu Hurairah radhiyallahu an yang menceritakan bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min manzilihi qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari rumahnya mengucapkan doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah doa-doa ketika kita keluar dari rumah. Kemudian kita lanjutkan dengan doa ketika kita memasuki rumah. Orang yang hendak memasuki rumah disunahkan mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, memperbanyak zikir kepada Allah dan mengucapkan salam. Baik di dalam rumah itu terdapat manusia maupun tidak. Karena berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Maka apabila kalian memasuki suatu rumah dari rumah-rumah, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik. Surat An-Nur ayat 61. Di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi disebutkan sebuah hadis melalui Anas radhiyallahu an yang menceritakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, hai anakku, apabila kamu memasuki rumah keluargamu, maka ucapkanlah salam. Niscaya salam itu menjadi berkah atas dirimu dan atas anggota keluarga rumah tanggamu. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa predikat hadis ini adalah hadis hasan dan sahih. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud disebutkan sebuah hadis melalui Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an yang bernama asli Al-Harits, menurut suatu pendapat adalah Ubaid dan pendapat lain mengatakan Ka'ab. Sedangkan pendapat terakhir mengatakan Amr, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza walaja ar-rajulu baitahu falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji bismillahi walajna
wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna tsumma liyusallima ala ahlihi. Apabila seorang lelaki memasuki rumahnya, hendaklah ia mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Baru kemudian ia mengucapkan salam kepada para penghuninya. Kemudian hadis dari Abi Umamah al-Bahlili yang bernama asli Sudai ibnu Ajlan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salah satu kulluhum dhaminu 'ala Allah azza wa jal, rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillahi azza wa jal, fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah au yuraddahu bima nala min ajri wa ghanimatin, wa rajulun raha ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah ta'ala hatta yatawaffahu fayudkhiluhul jannah au yuraddahu bima nala min ajri wa ghanimatin, wa rajulun dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 3 macam orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang lelaki yang keluar untuk berperang di jalan Allah, ia mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala hingga Allah mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam surga, atau Allah mengembalikannya berikut dengan pahala yang diperolehnya dan ghanimah. Yang kedua, seorang lelaki yang berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, ia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala hingga Allah mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam surga, atau mengembalikannya dengan memperoleh pahala yang diraihnya dan ghanimah. Dan yang ketiga, seorang lelaki yang memasuki rumahnya dengan mengucapkan salam, ia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Predikat hadis ini adalah hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan yang lainnya pun meriwayatkannya. Makna dominun alaihi, dominun alallahi, ialah orang yang memperoleh jaminan. Ad-doman artinya jaminan, sama dengan lafaz tamirun dan labinun yang artinya pemilik kurma dan pemilik susu. Makna dominun alallahi ialah bahwa orang tersebut berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah berlimpahnya karunia ini, ya Allah berikanlah kepada kami pahala tersebut. Dalam sebuah hadis yang melalui Jabir radhiyallahu an menceritakan, sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitan la maita lakum wa la asya', wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul mabita, wa idza lam yudhkari wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asaa. Rawahu Muslim fi sahihihi. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang lelaki memasuki rumahnya lalu ia berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka setan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam bagi kalian. Apabila seorang laki-laki yang masuk rumah tanpa menyebut nama Allah ketika memasukinya, maka setan berkata kepada teman-temannya, kalian mendapat tempat untuk menginap. Apabila
ia tidak menyebut asma Allah ketika makan, maka setan berkata kepada teman-temannya, kalian mendapat tempat menginap dan makan malam. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Di dalam kitab Ibnu Sinni disebutkan sebuah hadis melalui Abdullah Ibnu Umar, Ibnu Amr, Ibnu As radhiyallahu an yang menceritakan bahwa kana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza raja'a minan nahari ila baitihi yaqulu alhamdulillahilladzi kafani wa awwani walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani walhamdulillahilladzi manna alayya as'aluka an nujirani minan nar. Isnaduhu dhaifun, sanadnya dhaif. Bahwa Rasulullah SAW apabila kembali di rumahnya di siang hari mengucapkan alhamdulillahilladzi kafani wa awwani walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani walhamdulillahilladzi manna alayya as'aluka an nujirani minan nar. Kami meriwayatkan di dalam kitab Muwatta, yaitu yang termaktub dalam kitab Muwatta Imam Malik, bahwa telah sampai kepadanya suatu riwayat yang mengatakan bahwa apabila seseorang memasuki suatu rumah yang tidak berpenghuni, ia disunahkan mengucapkan salam seperti berikut: Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itulah tadi doa-doa ketika masuk dan keluar rumah dan masuk rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.